Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai dan mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, berfirmanlah kepada kami, sebab Engkau yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia. Kami yakin oleh firman kebenaran-Mu itu kami dapat melaksanakan hidup sehari-hari yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 1 ayat 9 yang berbunyi, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah yang pernah ada itu ada dan dibuat lagi. Hidup di dunia ini apabila kita rasakan penuh dengan pekerjaan maupun aktivitas yang sebenarnya sudah selesai, akan tetapi harus dikerjakan berulang kali lagi dan lagi terus-menerus lagi. Sesungguhnya pergumulan semacam itu bukanlah hal yang baru, melainkan sudah sejak zaman lampau, sejak zaman dulu kala, seperti terungkap juga di dalam kitab Pengkhotbah, kitab Perjanjian Lama ini. Di bagian awal penulisnya mengeluhkan siklus kehidupan manusia dari hari ke hari yang tiada habis-habisnya sebagai kefanaan belaka. Pengkhotbah 1 ayat 2 dan 3. Semua terasa tidak berarti sebab apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Penulis kitab Pengkhotbah ini mengungkapkan bahwa ia dapat memperoleh kembali sukacita dan makna kehidupan dengan mengingat bahwa kepuasan sejati dialami saat kita takut dan penuh hormat akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Kita pun sebenarnya sungguh boleh terhibur pada saat mengetahui bahwa Tuhan Allah Bapa kita menghargai setiap aspek dari kehidupan kita umat manusia, bahkan yang tampaknya paling remeh dan menjemukan sekalipun, dan Dia akan memberi kita upah atas kesetiaan kita. Hal-hal apa saja yang harus kita rancangkan secara terus-menerus, maka sudah selayaknya haruslah kita berlakukan dalam hidup kita di dunia ini. Pada waktu atau saat tugas tanggung jawab kita yang kita jalankan secara rutin kemudian mulai terasa melelahkan, maka baiklah kita mengambil waktu sejenak untuk mempersembahkan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan kita itu, yang adalah sebagai wujud persembahan cinta kasih kita kepada Tuhan Allah Bapa, yang adalah Sang Pencipta dan Pemelihara atas hidup dan mati kita umatnya ini. Pada waktu kita mengetahui bahwa aktivitas, tugas tanggung jawab pekerjaan kita itu dihargai oleh Tuhan Allah Bapa kita, maka ada pengaruhnya pada cara kita bekerja hari ini dan seterusnya. Bagaimanapun juga kondisi maupun keadaan kita, maka pengetahuan tersebut mendorong kita untuk memaknai kehidupan dan rutinitas hidup kita ini sehari-hari. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang ditulis pada Yakobus 1 ayat 17 ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dan dari semuanya itu marilah kita betul-betul sadari bahwa yang kita imani, yang kita percayai adalah Tuhan kita Yesus Kristus ini tidak pernah berubah, sebagaimana yang ditegaskan dan dituliskan pada Ibrani 13 ayat 8 ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami pada hari ini
di mana kami sungguh-sungguh sadar bahwa memang yang pernah ada itu akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Sesungguhnya rutinitas kehidupan yang semacam itu sungguh-sungguh bukanlah hal yang harus membosankan kami, apalagi sampai membuat kami harus berputus asa. Tetapi di dalam segala waktu, saat di mana kami mengalaminya, sesungguhnya adalah waktu untuk tetap berterima kasih, bersyukur karena Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kami. Ketika kami memang menghayati semuanya itu berdasarkan hikmat yang dari surga, hidup yang takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat yang dari surga, supaya kami tetap memahami segala aktivitas kehidupan kami, baik di dalam kenyataan kami yang masih muda belia, yang sedang menuntut ilmu, maka takut akan Tuhan itu adalah permulaan segala hikmat yang dari surga, di mana melalui para pengajar, para guru, bahkan para dosen ketika kami juga sedang menikmati kuliah pada masa sekarang ini. Sesungguhnya tetaplah kami harus takut akan Tuhan, sehingga membuat kami dimampukan untuk melaksanakan kehidupan ini berdasarkan kepada rancangan Tuhan yang adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan atau rencana kecelakaan yang Tuhan mau berlakukan dalam hidup kami, supaya kami memenuhi tugas tanggung jawab untuk memberitakan Injil keselamatan sebagaimana perintah agung Tuhan Yesus Kristus itu harus menjadi bagian yang tetap kami berlakukan dalam hidup ini. Karena setiap waktunya, setiap harinya kami berhadapan dengan semua orang yang sering kali kami jumpai memang betul-betul belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Inilah harapan kami oleh pertolongan Roh Kudus. Mampukan kami untuk memperlakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.